Halo guys, perkenalkan nama saya Gema Maria Fanya Esparta Toto A. Saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus, mulai dari pengertian, tanda dan gejala, lalu faktor risiko, komplikasi, kemudian bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya diabetes mellitus ini. Mari kita lihat video berikutnya. Jadi, diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit di mana kadar gula di dalam darah meningkat karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Tanda dan gejala yang sering muncul di diabetes mellitus yang pertama, sering kencing. Yang kedua, rasa haus yang berlebihan. Yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan. Yang keempat, pandangan kabur. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, kadar gula darah meningkat. Yang ketujuh, luka lambat sembuh. Dan yang kedelapan, berat badan turun drastis. Faktor risiko yang sering muncul di diabetes mellitus itu yang pertama, karena faktor keturunan. Yang kedua, usia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang sehat. Yang keempat, kegemukan. Dan yang kelima, kurang beraktivitas dan berolahraga. Komplikasi-komplikasi yang sering muncul di diabetes mellitus itu yang pertama, bisa terjadinya kerusakan jantung. Yang kedua, kerusakan saraf. Yang ketiga, katarak dan kebutaan. Yang keempat, kerusakan ginjal. Yang kelima, disfungsi seksual. Yang keenam, kerusakan pembuluh darah kaki. Dan yang ketujuh, kerusakan dan kematian jaringan. Pencegahan diabetes mellitus ini ada 4. Yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Jadi, di mana hal ini sangat penting untuk mendeteksi diabetes secara dini, sehingga dapat segera ditangani dan meminimalisir kemungkinan terjadi komplikasi. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Jadi di sini kita itu jangan mengkonsumsi makanan yang banyak, mengandung gula, lemak, minyak, dan garam secara berlebihan. Yang ketiga, itu menjaga berat badan ideal. Jadi berat badan ideal ini dapat kita ketahui dengan cara menghitung IMT. Apa itu IMT? Jadi IMT itu indeks massa tubuh. Untuk rumusnya kita bisa lihat di gambar ini. Seseorang akan dikatakan berat badannya kurang itu jika hasil dari IMT itu kurang dari 18,5. Lalu seseorang dikatakan berat badan ideal jika hasil IMT-nya itu 18,5 sampai 22,9. Dan yang terakhir, jika seseorang itu dikatakan berat badannya lebih dari berat badan ideal, itu jika hasil IMT-nya itu lebih dari 23. Lalu pencegahan yang keempat itu latihan jasmani secara teratur, yang dimana kita dapat berolahraga selama 15 menit per minggu dengan latihan aerobik sedang atau selama 90 menit per minggu dengan latihan aerobik yang berat. Latihan tersebut dapat kita bagi 3-4 kali per minggu. Saya di sini berterima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Ayo sadar diabetes dengan cara kenali dan mencegah penyakitnya. Dadah.